Hi again everybody, happy weekend dan selamat Hari Raya Waisak ya buat ya teman-teman yang merayakan. Tentunya saya udah lewat update-nya. Jadi kemarin saya nggak update karena satu dan lain hal. So yeah, I'm back and I'm gonna give you guys a very special update ya untuk make up yang sehari sebelumnya saya nggak update. So teman-teman sekalian, saya hari ini akan ajak kalian untuk touring di Discord ya, karena kebetulan banget baru tadi ya sekitar beberapa menit yang lalu lah ya, saya tuh ada kasih update cukup banyak di advance group dan kita ada beberapa markup atau analysis yang kita lakuin untuk altcoins. Jadi saya pikir ini bakal jadi update altcoins yang banyak ya. Jadi kalau kalian mungkin interested dengan salah satu altcoins-nya, kalian tinggal lihat aja dan mungkin kalian bisa contek ya chartnya atau analisisnya, atau mungkin bisa jadi referensi aja di dalam analisis teman-teman. Jadi this is gonna be a long altcoins update, tapi kita nggak bakal ngasih lihat dari, maksudnya saya nggak akan review lagi di chartnya ya. Jadi kita langsung aja dengan apa yang sudah saya markup pada analisis hari ini di advance group. Jadi teman-teman, ya, this is gonna be special ya. Jadi untuk hari ini aja mungkin saya akan sedikit sharing ya beberapa analisis yang saya lakuin. Nanti di Bitcoin kita akan update lagi dengan Ethereum tentunya, jadi di next update ya. Today kita ada checking XRP. Jadi XRP sebenarnya dari siang tadi tuh udah nunjukin sebuah kondisi yang cukup positif. Anda bisa lihat bagaimana harga membentuk falling wedge and then suddenly dia breakout. Lalu di sini terdapat 3 candle formation ya, seperti membentuk semacam Three River Morningstar dengan strong bullish pin bar, and then after that kita ngelihat harga bertahan di atas exponential moving average 21. Jadi so far so good, karena XRP setelahnya ngepump cukup signifikan ya after ya identifikasi yang kita lakukan pada siang hari tadi. Oke, so ada beberapa altcoins yang personally saya juga masuk ke dalam pantauan pribadi ya. Jadi ada LTC, Anda bisa lihat di sini bergerak cenderung sideways. Baru banget kemarin kita bahas LTC. Saya ada transaksi, kemudian transaksi itu sudah termanage, sudah exit juga. But LTC masih nunjukin setup yang cukup menarik. Kenapa? Karena teman-teman lihat harga dia tuh bertahan di atas triangle, di atas resistance dengan membentuk sebuah triangle pattern. Jadi Anda bisa lihat di sini bagaimana LTC itu mempertahankan momentumnya. Kita ngelihat memang ada banyak sekali candle berwarna merah di sini berusaha menekan Litecoin untuk breakdown. Tapi so far so good ya, karena kita ngelihat dia membentuk triangle, seakan-akan dia membentuk sebuah base di atas resistance-nya. Jadi the next question is breakoutnya kemana ya? Kalau dia breakoutnya ke atas, I think untuk LTC dia masih akan punya kesempatan untuk nanjak lebih signifikan lagi dari harga saat ini. Nah kemudian kita juga ada analisis untuk Solana. Jadi kalau Solana Anda perhatikan di sini ya, Solana sebelumnya membentuk semacam falling wedge ya, dan ini memang terjadinya tuh di atas daripada resistance ya, mendekati sebuah resistance yang cukup major. Makanya kalau di sini saya sampaikan, but this could be a very good example on how you gonna trust your trading system in the future. Kita belajar nggak cuma dari transaksi, oh ini kalimatnya ya untuk teman-teman yang lagi belajar di sini. Jadi Solana sejak upshift candle-nya mengalami progres yang cukup menarik. Saya tidak follow up kembali Solana. Ini yang sangat disayangkan karena setelahnya is gonna surprise you. Kenapa? Karena Solana nanjaknya tuh sangat signifikan teman-teman. Setelah falling wedge tadi siang kita identifikasi, dia successfully breakout dari resistance, dan after breakout dari resistance ada proses retest. And then boom ya, dia pump signifikan. Kalau Anda perhatikan di time frame 4 jam, Anda bisa lihat juga strong atau giga ya atau mega inverted head and shoulders successfully breakout dari resistance-nya, dan kita bakal dibawa untuk testing ke level 22,50 sampai 22,70 dolar untuk Solana. Ya saya pikir kalaupun sekarang kita ketinggalan, saya nggak akan maksa untuk masuk. Saya lebih prefer menunggu sampai Solana ada proses retest-nya dulu, dia jadi pullbacknya nanti kasih lihat kita untuk potensi higher low, baru nanti kita rejoin with the wave atau the next wave pada si Solana. Nah terus teman-teman, saya punya markup untuk SAN. Sebenarnya SAN itu kemarin kita sempat ada analisis, saya sempat analisis bahkan before dia breakout ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ya, starting from this simple V formation, you see ABC corrective waves dalam sebuah triangle bisa membentuk pennant. Kemudian kita coba untuk manfaatkan ya, pada saat dia successfully breakout dari si triangle, saya putuskan untuk oke, this is your long setup. Kalau misalnya Anda mau long ya, kalian bisa manfaatkan ini karena harga tuh
itu off dari EMA 21, breakout dari si dari triangle, kemudian Anda lihat juga low sebelumnya ya di si Sen itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk penempatan stop loss karena candlenya tuh strong ya, candlenya tuh buffy ya, cukup apa ya kalau kita bilang ya, buffy itu cukup gemuk gitu ya. Jadi kelihatannya ada follow up yang dilakukan dengan sangat baik oleh para buyersnya di sana. Jadi Sen after that ya dia pump ya, ngejar sekitar 1,2 R until dia finally successfully mencapai 2 R, tapi cuman ngebentuk pin bar aja di topnya. Kemudian dia reject lagi. Jadi kalau kita lihat saat ini Sen sempet ya, saya analisis di sini membentuk semacam ascending triangle, which is ini good karena dia berarti mempertahankan momentumnya, but at the same time kita juga lihat dia membentuk sebuah channel. Nah, barulah hari ini kita dapat beberapa konfirmasi sebetulnya. Ada 2 candle formation yang terbentuk. Bullish engulfing, testing di exponential moving average 21, and then the next 2 candle formation juga sama, membuat Sen akhirnya breakout dengan sangat impulsif, bahkan mengalami percepatan tren di atas si channelnya itu sendiri. Jadi so far so good sebetulnya untuk Sen. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen follow up, Anda sudah melihat Sen di dalam sebuah tren yang cukup positif. Anda tinggal menunggu sampai adanya konfirmasi aja pada saat dia nanti mengalami retracement atau pullback ya. Jadi tinggal cari setup entry yang baik pada saat dia pullback atau ngasih Anda discount untuk entry long bersama dengan buyers yang sudah jalan gitu ya. Tapi tentunya karena harga semakin tinggi, jadi resiko untuk nanti dia mengalami retracement major itu lebih tinggi juga. Anda harus lebih berhati-hati. Alright, next one, Matic. Ini masih dalam pantauan saya ya, personally. Saya suka dengan Matic, kenapa? Karena kalau diperhatikan ini sempat Matic beberapa kali kita ada transaksi, tapi saya prefer untuk exit lebih awal, kemudian maintain lah ya transaksi tersebut. Jadi saya cut loss dulu dalam keadaan nggak terlalu besar resikonya. Jadi kayak udah resikonya 0,5% aja, kemudian dia harganya breakdown nih. Wah, ini kayaknya nggak sesuai ekspektasi saya. Artinya belum ready untuk make a move. Jadi saya decide untuk exit dengan resiko separuhnya lagi, kayak 0,25% ya. It's okay ya, saya masih bisa terima risk tolerance tersebut, dan finally ya harga balik lagi gitu ya. But then ya it's okay karena memang sometimes kita juga harus mengambil decision yang bisa dibilang bisa menyelamatkan account kita, tapi di saat yang bersamaan kita juga bisa salah teman-teman. Jadi kita nggak selalu benar gitu ya. Jadi Matic saya rencana akan cari entry setup lagi, dan sejauh ini sih setelah dia break dari area supply sebelumnya, saya pikir dia akan langsung pump, tapi ternyata enggak ya. Dan akhirnya berlanjutlah si Matic ini sampai akhirnya dia bergerak di dalam sebuah triangle after dia break dari supply zone tersebut. Nah, kalau dilihat lagi secara lebih detail pada time frame 1 jam ya, kita bisa melihat dia bergerak di dalam sebuah descending triangle. Ekspektasi adalah dia bisa breakout dari descending triangle dulu, kemudian saat ini ya dia nggak break dari descending triangle, tapi malah cenderung membentuk sebuah area konsolidasi lagi. Nah, sebenarnya yang perlu di take note daripada si Matic, mungkin saya akan bawa teman-teman ke chart sedikit ya untuk Matic pengecualian teman-teman ya. So let's take a look on Matic. What I like about Matic adalah dia berada di bawah ya, di bawah sekali, jadi dekat banget sama major supportnya dia. Tapi memang secara momentum bisa dikatakan melemah gitu ya. Jadi kita ngelihat sellers masuk, kemudian dia konsolidasi di sini ya. Konsolidasi ini memang sebetulnya adalah sebuah clue apakah di sini sebenarnya Matic sedang melakukan yang namanya progress akumulasi ya, akumulasi kembali dengan area tahanan berupa triangle tersebut. Kalau misalkan lihat dari time frame 4 jamnya, sebenarnya saya sudah tertarik untuk entry ya, but as you know, weekend sometimes unpredict ya. Kita ngelihat pergerakannya sulit untuk di analysis ya. Market juga bergerak dengan low volatile. Dan ya untuk saat ini yang paling bagus ya, kalau Anda lihat di sini exponential moving average kan baru mengalami upshift di sana. Jadi walaupun ada candle formation yang bagus untuk entry, sebetulnya belum betul-betul terkonfirmasi kalau buat saya gitu ya, terutama di time frame 4 jam. Tapi setelah EMA 21-nya bertahan di bawah EMA 8 sejauh ini, lalu kita melihat ada semacam formasi candle yang bagus, testing terhadap EMA 21, ini sebenarnya sudah merupakan clue yang cukup ideal untuk memanfaatkan Matic. Tapi permasalahannya adalah saat ini, personally ya, saya udah ada beberapa entry juga di koin-koin yang lain, dan saya lebih prefer untuk nggak nambah resiko dulu. Kenapa? Karena Matic secara garis besar kalau Anda lihat ini masih dalam fase mencari reversal
ya. Jadi kita ngelihat dia turun and then mencari reversal. Jadi alangkah lebih baik untuk Matic. Saya lebih baik memilih Matic untuk menunggu sampai ada konfirmasi reversalnya dulu baru diconsider untuk entry kembali. Nah, beda ceritanya kayak misalkan contoh di sini Ape ya. Ape juga sama sih. Dia lagi dalam proses mencari reversalnya, tapi dia lebih clear ya progresnya sejauh ini. Dan for example, Link juga salah satu yang kita manfaatkan. Dia juga sama ya, sedang dalam progres mencari reversalnya. Cuma perbedaannya Link ini secara struktur menurut saya lebih bagus lagi gitu. Karena dia setelah turun cukup signifikan, akhirnya dia terkonsolidasi membentuk sebuah triangle. Dan ya beberapa ada Aptos yang kalau misalkan teman-teman mau manfaatkan ini lebih enak. Kenapa? Karena PA-nya udah bagus ya. Anda bisa lihat harga sudah mengalami reversal, sudah ada break dari resistance-nya. Dan kebetulan ini adalah salah satu yang kita mention juga untuk pergerakan hari ini di Aptos. Jadi kita bawa balik teman-teman ke Discord ya. Ini untuk lanjutin aja sisanya. Jadi kita punya Aptos ya. Aptos cukup oke. Kita sempat analisis ada possibility dia bisa testing ke bawah dulu E-Wave. Tapi kalau misalnya memang dia di atas MA21 sebenarnya sudah ada konfirmasi yang cukup baik dengan ada two candle formation di sini and then bam ya. Ternyata nanjaknya cukup signifikan. Saya sih personally nggak ada entry ya. Karena weekend jadi saya mengurangi resiko sebisa mungkin. Di sini kelihatan dalam keadaan momentum cukup positif. Anda bisa melihat terbentuk sebuah ascending triangle. Jadi kita sedang ongoing untuk mengkonfirmasi sekaligus bagaimana EMA21 di time frame 4 jam di sini menjadi sebuah support yang cukup oke untuk mempertahankan momentum pada mask ya. Kalau kita lihat di di chart secara langsung, mask tadi di time frame 4 jam ya. Sebetulnya secara konfirmasi candle udah cukup bagus nih, ya udah cukup bagus. Cuman ya balik lagi weekend ya, jadi low volatile, mungkin kita masih akan terkonsolidasi di dalam si triangle ini dan tinggal menunggu konfirmasi aja. Jadi as long dia bisa maintain di atas level ini sebenarnya bagus karena berarti kita mendapatkan konfirmasi possible higher low-nya. Jadi setelah dia breakout, well, that's gonna be a good entry signal kalau menurut pendapat saya. Alright, next one. Let's get back to Discord. Kita lihat link ya. Link di sini ya personally saya manfaatin link dari hari ini ya. Jadi kita lihat yesterday sekitar jam 2 siang ya, jam 2 siangan ya. Kita ngelihat link itu successfully breakout dari triangle-nya setelah beberapa hari mengalami konsolidasi. Lalu saya suka dengan time frame 4 jamnya juga karena dia menunjukkan bahwa sedang ongoing mengalami upshift ya. Si exponential moving average-nya itu seperti sedang mencoba untuk menanjak atau mengalami cross up. Lalu di time frame, lalu saya sharing sedikit trading idea saya. Saya entry based on breakout ya, bukan breakout ya, setelah konfirmasi ya breakout dari triangle-nya, kemudian saya mendapatkan candle konfirmasi lagi dari time frame 1 jamnya, baru saya decide untuk entry dengan stop loss-nya di low terakhir pada candle time frame 4 jam. Jadi kalau lihat nih time frame 4 jam ya, candle low sebelumnya yang di bawah exponential moving average 21, disitulah saya menggunakan stop loss placement saya. Dan so far ya move so good ya. Kita ngelihat dari per entry dia nggak ada bergerak di bawah entry point, jadi belum ada floating loss sama sekali. Dan hari ini ya so far pergerakannya cukup oke gitu ya. Dia bertahan di atas resistance sebelumnya dan mencoba untuk nanjak lagi. At least pada pergerakan yang tadi ini kalau saya lihat sekarang sih ya cukup oke lah ya. Kalau teman-teman lihat di sini link menunjukkan progresnya cukup oke, ongoing untuk mengejar 1R ya. Kalau misalnya udah dapat 1 kali resikonya ya stop loss sudah di break even, sudah di secure dengan baik. Dan sekarang pun kalau misalkan si link ya memutuskan untuk dia close balik di bawah EMA21 pun saya akan putuskan untuk close. Jadi saya nggak perlu nunggu sampai dia kena stop loss lagi baru saya close gitu ya. Kalau misalkan dia nanjak langsung ngejar kedua kali dari resiko saya udah bagus ya. Di sini udah bisa consider untuk exit. Ya itu setidaknya plan saya sih kalau misalkan untuk si link ya teman-teman sekalian. So let's get back to Discord. I'm gonna share a bit more ya teman-teman. Tinggal Ape aja terakhir ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Ape so far so good. Saya ngelihat ini yang paling oke momentumnya ya. Di sini sharingnya juga dilakukan oleh teman-teman dari Advanced Group ya. Kita lihat di sini ada Kofili yang pertama kali mention ya. Setelah dia mention ya, tapi ini nggak ke mention nih ya.
You might wanna check this out, Vin. Memang saya ngelihat ini cukup menarik. Bahkan dia udah entry lebih early ya pada saat pada saat V formation terbentuk. Setelah ada bull flag atau falling wedge, di sini dia kelihatannya udah consider untuk entry lebih dulu. Kemudian di follow up dengan XRP Army. Ya, ini salah satu favorite person ya yang juga sering banget nge-share idea kalau misalkan lagi di advance group ya. Dan finally, Ape, kalau kita lihat ya, saya sharing personal view juga, saya ngelihat ini Ape sebenarnya overall masih dalam downtrend gitu, dan cukup kuat karena bigger atau primary trendnya masih downtrend gitu. Previously, movement di Ape coin itu juga pernah serupa, jadi Anda bisa lihat dia breakout, nanjak signifikan, tapi kemudian dia balik turun, meneruskan trennya kembali. Makanya saya di sini sampaikan, sebenarnya historically Ape ya pernah juga mengalami hal serupa, di mana harga terkonsolidasi dekat major support dan membentuk triangle, lalu sukses breakout dari triangle-nya. But if we catch the entry by only using EMA upshift, saya pikir 2R aja tuh minimal bisa di-secure lah di trade ini. Jadi walaupun kita ngelihat dia trennya dalam keadaan menurun, ya saya pikir kita punya peluang yang sama ya, minimal setup ini bisa di scalping, dan tentunya dengan pertimbangan di atas mentok adalah grade B untuk saat ini. Consideration grade B adalah saat ini kita dekat sekali dengan major low-nya, jadi ada pertimbangan entry reversal, every reversal potential yang terlihat pada pergerakan si Ape coin itu bisa menjadi major reversalnya juga pada time frame yang lebih besar. Jadi ya why not ya, Anda bisa melihat sebuah setup yang menarik, dan pada akhirnya baru tadi banget sih sebetulnya sekitar jam 2.30 saya ngelihat setup ini semakin ideal untuk dimanfaatkan ya. Kalau Anda perhatikan di sini kita udah sukses breakout dari si falling wedge-nya, ada EMA upshift juga di time frame 4 jam, dan kemudian di time frame 1 jamnya ya saya decide untuk mencoba untuk entry gitu ya, dengan low pada kisaran dengan stop loss di kisaran $3,13. Nah ya teman-teman, jadi sebenarnya satu ya, beberapa consideration yang harus diperhatikan kalau manfaatin exponential moving average ini adalah ketika kita memanfaatkannya pada sisi market yang sedang mengalami downtrend, probably you gonna need information from the previous low. Jadi sebenarnya kayak gini, ya ini kan previous low ya. Sebenarnya bisa diambil dari area tersebut. Jadi kita semakin bagus ya risk rewardnya semakin tinggi. Cuman kan dekat opening market nih di hari Senin, dan ya biasanya hari Senin itu kan cenderung high volatile. Ya saya pikir saya mau kasih dia sedikit space lah ya, sedikit space untuk bergerak, karena bisa aja dia mengalami rejection dulu, terus retest dulu, terus di poke out dulu, di fake out dulu, baru kemudian dia nanjak lagi. But if we lucky if we lucky enough, we get a strong push baru banget sekarang, dan close candle-nya nanti di jam 4 mungkin bisa menjadi konfirmasi bertahan di atas resistance ini juga. Jadi semakin ideal untuk mempertahankan posisi pada Ape coin. Alright, so I think that's it teman-teman ya untuk beberapa update yang bisa saya share teman-teman. Ya, today is gonna be a very special update seperti yang saya share tadi, yang saya mention tadi. Jadi please teman-teman, ini bukanlah untuk ajang FOMO-FOMOan, bukan buat ngajak teman-teman entry atau transaksi beli, tapi idenya adalah saya pengen teman-teman tuh belajar setup saya di dalam melakukan transaksi. Bagaimana saya mempertimbangkan every possibility yang bisa memberikan kita setup yang menarik sebetulnya untuk dimanfaatkan. Dan pada akhirnya resiko tetap menjadi yang utama ya. Kita sangat memperhatikan resiko, apalagi di weekend, pergerakan low volatile. Tapi ketika memang ada setup untuk yang bisa kita entry, ya why not, sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu. Tapi ya tinggal diatur aja kualitas trade-nya tuh seperti apa. Kalau kualitasnya nggak begitu ideal, ya udah stop loss-nya di set dengan risk yang mungkin kecil aja kayak 0,5% atau mungkin maksimal 1% di trading weekend ya. Jadi teman-teman sekalian, itu tadi ya sedikit touring juga dari apa yang kita share biasanya di advance group. For now, hopefully teman-teman bisa dapetin something, bisa dapetin sesuatu pembelajaran ya. It's just a special weekend ya. Kita nggak akan lakuin itu sering-sering, but nanti kita akan lebih banyak ke altcoins yang seperti biasa kita akan bahas sehari-hari gitu. Karena dari sana teman-teman bisa dapet banyak masukan sebetulnya. Anda bisa ngelihat bagaimana proses analisis itu dilakukan sampai akhirnya bisa menjadi sebuah setup yang menarik gitu ya. Jadi bukanlah sebuah signal, bukanlah sebuah
apa ya, mungkin sebuah prediksi ya, mengatakan bahwa ini pasti benar nih dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, tapi lebih kepada teman-teman untuk mempelajari ide di balik analisis yang kita lakukan dalam sehari-hari. Alright, so I guess that's it everyone. Thank you very much guys. Kalau misalnya kalian nonton video ini sampai selesai, please type I don't know, maybe bingung juga ya teman-teman ya. Mungkin type finish itu udah cukup ya, supaya teman-teman ya apa ya, mungkin mengafirmasikan diri ya untuk menjadi lebih baik lagi. Karena saya jadi tahu, oh nih orang-orang yang nontonnya sampai finish nih ya memang serius gitu loh untuk menikmati lah ya isi konten analisis yang saya selalu berikan setiap harinya. Jadi saya tahu gitu loh bahwa we have so many smart people yang pengen belajar di dalam YouTube channel ini, dan gak cuma sekedar mencari signal, gak cuma mencari entry point, gak cuma mencari sebuah petunjuk kayak lu entry gak nih gitu ya kan. Jadi kadang-kadang kan saya suka keselnya di situ ya, orang nanyanya tuh maunya instan, bukan nanya bagaimana sebenarnya kita memanfaatkan market condition yang ada pada saat ini. Dan ya, hopefully teman-teman bisa mengerti hal tersebut, dan every finish yang kalian type adalah sebuah doa juga untuk kalian menjadi lebih baik lagi dalam progress ke depannya. So all the best for you guys, and happy Monday. God bless you all, and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, goodbye.